Kang Asep, sejauh ini polisi sudah melakukan sejumlah langkah, salah satunya mulai memeriksa lagi CCTV hingga melakukan prarekonstruksi siang tadi. Dari langkah yang dilakukan pihak kepolisian ini, walaupun jauh sekali dari waktu kejadian ini, apakah mungkin ada temuan baru dari pemeriksaan ini atau hanya normatif saja? Ya, sekali lagi, kan di awal sudah diumumkan oleh pihak kepolisian adanya terjadinya tembak-menembak. Kemudian kan adanya kecurigaan atau keberatan tanda petik dari keluarga almarhum, ya bla 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 lah gitu kan. Nah sekarang kepolisian kan membentuk tim, kemudian diketemukan lah tadi ya CCTV yang bukan itu ya, tapi sekitarnya itu. Nah, mungkin sekali lagi dari ketemukan CCTV yang sekarang dikalibrasi atau dicocokkan lagi itu ya waktunya terutama akan ditemukan jejak-jejak digital tadi. Jadi bukti-bukti itu akan mendukung bukti-bukti sebelumnya ya. Nah, sekarang kan ada dugaan, bahwa ada kejadian sekali lagi ada dugaan, ada tuduhan, ada pernyataan bahwa itu kejadiannya sejak Magelang, yang itu harus dibuktikan kan pernyataan dugaan itu. Nah, sekarang CCTV yang di luar TKP itu diketemukan. Nah, tinggal dicocokkan waktunya. Jadi apakah memang ada kejadian lain gitu. Nah, itu kita harus tunggu ya Baik. bagaimana sekarang di forensik digital itu gitu. CCTV itu lagi dibedah kan. Artinya kemungkinan temuan baru ini sangat mungkin ada ya, Kang ya? Ya, mungkin. Jadi Mhm. apakah itu merupakan kejadian jejak-jejak siapa di situ kan ini akan dibuktikan siapa pelaku pembunuhan. Selama ini kan kita mendengar pernyataan sebelumnya tembak-menembak antara E sama J itu kan. Tapi karena dugaan tadi ada tuduhan bahwa ini ada kejadian lain, ada pelaku lain. Nah, sekarang dibuka oleh tim ini. Kalau memang itu ada kejadian lain, ada pelaku lain, ya kita buka CCTV itu kan. CCTV itu kan bukan CCTV di kejadian, tapi di sekitar. Kediaman rumah Irjen Sambo ya tadi Kang ya, disebutkan. Eh, Kang Asep, tadi ada prarekonstruksi dilakukan dari pukul 11 hingga 7 malam terkait dengan laporan pelecehan seksual dan juga percobaan pembunuhan. Dalam acara pidana apa sebenarnya tujuan prarekonstruksi ini, Kang? Ya, sekarang tadi ada sebenarnya bukan prarekonstruksi ya. Jadi memang pihak penyidik akan membuat rangkaian-rangkaian kejadian, seolah-olah bahwa kejadian ini jejak-jejaknya ketahuan gitu awal-awal. Nah, nanti kalau sudah prarekonstruksi baru rekonstruksi. Nah, rekonstruksi itu membantu menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi digambarkan dengan rekonstruksi inilah proses waktu demi waktu ya, tahapan demi tahapan kejadian di jam-jam tersebut yang digambarkan dalam bentuk rekonstruksi tadi. Jadi seolah kejadiannya ini loh waktu itu gitu kan. Jadi akan membuat terangnya perkara gitu. Kang Asep, ada dua tim yang mengusut kasus ini untuk dua laporan yang berbeda. Satu dari tim Bareskrim, tim khusus yang dibentuk Kapolri, satu lagi dari Polda Metro Jaya. Apa dampaknya bagi pengungkapan kematian Brigadir Yosua? Ya, tim berapapun juga sebenarnya kan tujuannya kalimatnya penyidikan itu membuat terang benderangnya, terangnya tindak pidana perkara itu untuk menemukan tersangkanya, siapa pelakunya, bagaimana dilakukannya, jam berapa dan di mana. Nah, itu jadi tim itu semua juga tujuannya kan membuat terangnya tindak pidana itu sendiri ya. Artinya tidak ada benturan nantinya terkait dengan dua tim yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini? Ya enggak lah, saya pikir kan dua-duanya juga sama. Kepolisian yang menggunakan kan tidak mungkin misalkan satu kejadian akan berbeda hasilnya gitu kan. Apalagi sama-sama ini kan dalam waktu yang berdekatan. Artinya tim maupun dari Polda maupun dari Bareskrim kan sama-sama kepolisian juga gitu kan. Dan orang-orang yang melakukan juga kan nanti saksinya kan orang-orang itu juga. Baik, baik. Menurut Anda, Kang Asep, kira-kira apakah kasus ini mudah atau sulit diungkap secara transparan? Apa kesulitan terbesar dalam penanganan perkara yang melibatkan anggota polisi bahkan seorang jenderal bintang 2? Ya, pertama ini kan perkara ini kan menarik perhatian publik karena menyangkut seorang tokoh, seorang ya di pihak petinggi kepolisian yang punya pangkat tertentu lah ya, pangkat jenderal lah gitu. Nah, kemudian juga adanya korban pembunuhan. Setelah diumumkan, kemudian ada kecurigaan, ada tuduhan sehingga berkembang. Apalagi kan pernyataan diikutin oleh para petinggi negeri ini kan, soalnya ada kejanggalan, ada kekhawatiran. Nah, kita apresiasi bagaimana Kapolri, ayo kita buka. Nah, dibuka ini kan sekarang dilakukan proses penyidikan maupun ya dari tim yang dibentuk oleh Kapolri. Nah, kita harus percaya ini apapun yang terjadi gitu kan, karena kalau semua pernyataan-pernyataan atau narasi-narasi tanpa ada bukti, ya ini akan menjadi bola liar. Artinya apa? Ya, ini kan
peristiwa hukum yang harus dibuktikan dengan alat bukti. Nah, nanti kan diujinya di pengadilan. Jadi ketika ada tuduhan, ketika ada narasi, apapun bentuknya, sekali lagi, ada narasi, apapun bentuknya tuduhan itu, tanpa alat bukti ya nggak bisa. Semua kan cerita bisa dikarang, cerita bisa dirangkaikan sedemikian rupa, dicocok-cocokkan ilmunya sekarang. Sekarang kita harus percaya bahwa ini ada proses penyidikan, harus dibuktikan dengan alat bukti, dan alat bukti kan pihak penyidik sudah mengatakan kan dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan melibatkan pihak luar. Nah sekarang kan tidak hanya tim kepolisian, kan ada pihak-pihak luar, bahkan sekarang nanti untuk otopsi ulang melibatkan ahli-ahli yang melibatkan juga malah TNI dan pihak-pihak ahli lainnya kan. Jadi ketika nanti diotopsi kemudian direkonstruksi ya acara kejadian itu di tempat itu, misalkan siapa sebenarnya pelakunya, bagaimana itu dilakukan dan kapan dilakukan, ya kita harus percaya gitu kan. Kalau enggak ya siapa lagi gitu kan. Itulah proses hukumnya ya, karena semua juga akan diuji kelak di pengadilan rekonstruksi itu kan. Baik, Kang Asep, ada sejumlah kejanggalan yang juga disinggung oleh petinggi negara. Lalu pihak kepolisian baru mengumumkan peristiwa ini 3 hari setelah kejadian. Banyak isu yang berkembang di luar. Apa yang harus dilakukan Polri untuk mengembalikan kepercayaan publik tadi? Ya, yang pertama kan kalau kita lihat kejadian Jumat, baru diumumkan Senin, menimbulkan perhatian. Kemudian yang kedua, luka-luka, katanya entah sayatan, entah jeratan, lah itu apapun bentuknya. Ya semua itu harus dibuktikan secara hukum. Jadi kejadian-kejadian itu, kenapa Jumat diumumkan Senin? Kenapa misalkan tuduhan ada luka, baik jeratan maupun sayatan, kemudian bla 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 lain, kan itu kan banyak. Ya harus dibuktikan dengan ini apa? Semua kejadian-kejadian ini dengan proses penyidikan yang tepat dan benar secara hukum, yang kelak parameternya ada alat bukti. Nah, alat bukti ini kan bisa mulai saksi, bisa keterangan ahli, bisa surat. Nanti kita ketahuan kan dari repertum dan semua ini tanggal berapa kejadian. Nah, kenapa diumumkannya hari Senin? Mungkin kan pihak penyidik harus menjelaskan ya, bahwa itu sudah dilakukan berapa kali misalkan. Kemudian juga yang lebih penting, nanti dari yang kita tunggu itu adalah otopsi ulang. Otopsi ulang. Nah, otopsi ulang itu kan ketahuan kan luka-luka itu karena apa? Kita kan melibatkan para ahli kan, semua akan terjawab semua itu kan. Jadi menurut Anda seperti apa langkah-langkah yang dilakukan sejauh ini oleh pihak kepolisian, termasuk menonaktifkan 3 perwira Polri, apakah sudah tepat? Ya, saya kira yang pertama kan untuk menjawab tadi keraguan publik, tuduhan-tuduhan publik, saya kira Kapolri kan sudah menurunkan tim dan 4 orang jenderal kan, bayangin 4 orang jenderal untuk mengatasi masalah ini ya, kemudian menurunkan timnya, dilakukan apa tuntutan publik, dan kita harus dibuka ke publik kan, transparansi ini semua kan. Nah ketika sudah dibuka hasilnya katakanlah A, B, C, D, semua publik harus menerima, bahwa itulah fakta yang sebenarnya. Tapi kalau ada misalkan cerita-cerita, narasi-narasi tanpa bukti, ya itu nggak bisa lah, kalau akan menjadi fitnah. Artinya kepercayaan publik tadi tentunya harus dikembalikan oleh pihak kepolisian dan nanti akan dibahas ataupun lebih dalam di pengadilan tentunya ya, Kang Asep ya? Ya, yang pertama gini, kan penegakan hukum itu yang pertama karena politik hukum, kedua kesadaran hukum masyarakat. Itu kuncinya. Ketika politik hukum dari katakanlah penegak hukum membuka ini, membentuk tim, melibatkan pihak luar. Nah, tinggal kita semua publik nih ya, harus mempercayakan itu. Kalau enggak sejak awal kita tetap masih mencurigai, masih menduga, masih menuduh ya, prejudis bahkan ya, malah menjas tanpa alat bukti, hanya uraian ya, kata-kata, apalagi narasi yang dibangun tanpa alat bukti, selama itu tidak akan tercapai. Karena kepercayaan tadi yang penting, kesadaran hukum masyarakat, kita percayakan. Ya kalau ini penyelidikan ini dan penyidikan ini, kan tidak hanya melibatkan instansi polisi aja, melibatkan luar pengawasan, entah LPSK, entah Komnas HAM, entah institusi lain, bahkan untuk otopsi yang menarik ini kan melibatkan ahli-ahli tidak hanya kepolisian kan, luar juga akan melibatkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada korban itu? Siapa saja nanti kira-kira yang harusnya dilibatkan oleh pihak kepolisian terkait dengan otopsi ulang ini agar kepercayaan dari publik tidak hanya keluarga Brigadir Yosua ini bisa kembali kepada polisi? Ya, kalau ikutin selama ini kan di samping memang kepolisian juga kan ada tawaran dari pihak TNI, kemudian dari pihak universitas, beberapa perguruan tinggi, beberapa rumah sakit, itu kan lebih dari satu kan, baik institusional maupun personal. Dan saya kira ini para ahli yang turun untuk mengotopsi jenazah almarhum ini, ya kita harapkan kebenaran yang akan diungkap gitu. Baik, banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab oleh Polri terkait kasus ini ya Kang ya. Terima kasih Kang Asep Iwan Iryawan sudah bergabung di Kompas Malam, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Terima kasih Kang. Sama-sama, sehat selalu, semangat.